Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Mahasiswa semester 5, mata kuliah Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dengan dosen pengampu oleh Bapak Muhammad Fauzul Alif Nugroho, SP, MTP. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi spray drying. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Miftahul Jana dengan NIM E2812225. Selanjutnya ada Cindy Aulia dengan NIM E2812226. Selanjutnya ada Dini Afriani dengan NIM E2812217. Selanjutnya ada Adrian Vigo Betoni dengan NIM E2812234. Dan yang terakhir ada Prabu Jabar Muhammad dengan NIM E2812210. Proses pengeringan atau drying merupakan usaha untuk menghilangkan sebagian kandungan air dalam suatu materi. Dengan begitu masanya akan berkurang dan jika digunakan pada industri makanan, produk yang dihasilkan dari proses drying akan lebih awet atau tahan lama. Karena bakteri yang membutuhkan air untuk hidup menjadi tidak mungkin berkembang biak pada makanan. Baik, yang selanjutnya itu prinsip kerja dalam spray drying menghilangkan kelembaban dengan mengaplikasikan panas pada produk dan mengendalikan kelembaban media pengering. Alat ini dapat menghasilkan bubuk kering dengan mengeringkan tetesan yang disemprotkan atau teratomisasi menggunakan udara panas atau udara pengering. Faktor yang perlu diperhatikan dalam spray drying menurut M. Kotaren 2018 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama suhu dan aliran udara panas. Pengaturan suhu udara panas masuk sangat penting untuk menjaga kualitas produk akhir. Yang kedua itu ada jenis aliran udara. Pemilihan aliran co-current atau counter current dapat mempengaruhi waktu pengeringan dan kontak antara lingkungan dan udara panas. Yang ketiga itu ada karakteristik bahan. Sifat fisik dan kimia dari bahan yang dikeringkan harus diperhatikan untuk menentukan parameter proses yang tepat. Menurut Patria 2023, ada beberapa keunggulan dari spray drying, yaitu yang pertama, proses cepat dan efisien. Spray drying mengeringkan produk jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode pengeringan lainnya. Dan yang kedua, mengurangi berat dan volume. Produk cair berubah menjadi serbuk, membuatnya lebih ringan dan mudah disimpan atau diangkut. Dan yang terakhir ada proses satu langkah, cairan diubah langsung menjadi serbuk dalam satu tahap, menghemat waktu dan biaya produk. Menurut Santos 2020, ada 4 kekurangan dari spray drying, yaitu yang pertama, konsumsi energi tinggi. Proses ini memerlukan energi yang besar sekitar 3.500 sampai 4.500 megajoule per ton air yang hilang untuk menguapkan kelembaban dalam waktu singkat. Yang kedua, biaya perlahan tinggi. Investasi awal untuk peralatan spray dryer dan sistem pemulihan bubuk cukup mahal. Ya, baik. Selanjutnya itu ada
Yang ketiga itu ada kompleksitas operasional, yaitu peralatan spray dryer lebih kompleks dan memerlukan ruang yang luas, serta pengoperasian yang lebih rumit dibandingkan metode pengering lainnya. Nah, yang keempat itu ada efisiensi termal rendah. Metode ini memiliki efisiensi termal yang rendah, sehingga meningkatkan kebutuhan panas. Jenis-jenis spray drying. Dalam proses spray drying terdapat beberapa jenis yang umum digunakan. Yang pertama ada concurrent flow. Pada metode ini, larutan disemprotkan ke arah yang sama dengan aliran udara panas. Ini memungkinkan waktu pengeringan yang lebih singkat dan cocok untuk produk yang sensitif terhadap panas. Yang kedua ada countercurrent flow. Dalam metode ini, larutan disemprotkan berlawanan arah dengan aliran udara panas. Meskipun waktu pengeringan sedikit lebih lama, metode ini memberikan kontak yang lebih besar antara larutan dan udara panas. Komponen peralatan spray dryer akan ditunjukkan pada video berikut. Peralatan spray dryer. Jenis Galaxy Spray 3530. Tangki umpan. Tangki umpan sebagai penampung bahan baku yang berbentuk cair. Selanjutnya ada filter produk untuk memfilter produk masukan. Pompa umpan berjenis dosing pump digunakan untuk memompa aliran umpan menuju stamber. Set pipa, katup, dan aksesoris. Sistem penyemprot atau atomizer merupakan bagian terpenting pada spray dryer, di mana memiliki fungsi untuk menghasilkan droplet dari cairan yang akan dikeringkan. Droplet yang terbentuk akan didistribusikan atau disemprotkan secara merata pada alat pengering agar terjadinya kontak dengan udara panas. Pemanas heater. Output pada heater berupa udara pemanas untuk mengeringkan droplet pada drying chamber. Penyebar udara panas. Entry produk. Drying chamber merupakan ruang yang dimana terjadinya kontak antara droplet cairan yang dihasilkan oleh atomizer dengan udara panas untuk pengeringan. Dust separator. Rotary valve digunakan untuk keluaran produk. Kipas hisap. Scrubber gas buangan sebagai alat penyaring udara dari zat padat supaya gas buang bebas dari polusi. Ada corobong asap. Panel kontrol untuk pengaturan monitoran berjalannya proses drying.